Prabowo kelihatannya makin moncer, makin jos. Dan mungkin ini juga membuat Prabowo makin percaya diri. Elektabilitasnya dibandingkan Ganjar itu semakin tinggi dan trennya masih terus naik, sementara Ganjar kelihatannya sudah mengalami stagnasi dan mungkin juga akan mengalami tren mulai agak sedikit melandai. Apalagi di fenomena terakhir, politisi PDIP Budiman Sujatmiko sudah melakukan bersih-bersih. Nah, dia adalah korban pada Orde Baru, korban di penjara. Nah, kemudian Prabowo juga adalah bagian dari pelaku yang berelasi dengan kasus penculikan sejumlah aktivis. Kehadiran Budiman bertemu dengan Prabowo itu seperti pengen bersih-bersih. Ini mungkin yang membuat Prabowo akan semakin percaya diri. Jadi sudah seperti di atas angin. Apalagi dia merasa Jokowi juga sudah mendukung dia. Gimana Bu? Kelihatannya Prabowo ini makin melaju gitu. Makin melaju dan makin percaya diri gitu. Ya Bu, Budiman Sujatmiko itu di luar banyak orang yang mengerti soal ya, bahwa dia akan bukan merapat, dia datang ke Prabowo gitu kan. Tidak banyak orang yang tahu konteksnya kenapa itu ribut, ya kan? Karena para pemilih pemula atau generasi yang belakangan ini ya kan tidak tahu siapa Budiman Sujatmiko itu. Peristiwa Orde Baru orang pada nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Orang mencari tahu setelah muncul berita, ya kan? Kenapa itu kedatangan Budiman Sujatmiko bisa menimbulkan kehebohan gitulah ya kan, atau kontroversi dan seterusnya itu. Nah, yang tahu itu kan yang ikut nimbrung ya, kan mereka yang tahu konteks peristiwanya. Nah, termasuk saya kaget juga kan, wih kok bisa ini gitu kan, bisa jumpa Prabowo karena dia adalah salah satu korban kekerasan yang dulu dilakukan oleh rejim Orde Baru ya kan, di mana Prabowo menjadi salah satu aktornya gitu kan, apa namanya ya, tokoh protagonisnya ya kan, menjadi pelaku utama lah setidaknya dalam ingatan kita dulu ya. Nah, itu yang membuat orang nggak habis pikir, ini kan alasan apa yang bisa membuat mereka damai gitu kan, damai dalam pengertian bisa ketemu ya kan. Apa kira-kira Bu? Kalau bukan selain urusan kekuasaan atau duit gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, orang heran Budiman Sujatmiko itu kan bukan semata-mata aktivis dalam pengertian umum ya, dia juga orang yang cukup intelektual ya. Dia bisa disebut sebagai aktivis yang intelektual karena dia juga pembaca buku, banyak pandangan-pandangan filosofisnya dan seterusnya. Dan waktu partai yang dijadikan PRD itu ya, konon yang merumuskan manifesto politik partai itu dia, konon ya, saya tidak tahu persis. Tapi waktu itu saya betul-betul penasaran mencari itu kopinya, manifesto politiknya Pak PRD itu. Ya ide-idenya kayak begitulah, karena dia kan waktu itu gens Orde Baru ya, jadi agak kiri, gagasan-gagasan sosialistiknya kuat di situ, kalau nggak disebut komunis ya, kayak gitu. Nah itu Budiman tuh, ya kan, dan dia mengambil resiko di penjara, ya Gus Dur yang memberi dia apa namanya amnesti, ya kan? Dia ambil resiko itu. Nah, tiba-tiba ya dia salaman sama Prabowo, ya kan? Ini yang membuat imajinasi orang yang mengerti masa lalu jadi kalang kabut gitu. Kok ada apa ini? Tentu kita tidak bisa memahami alasan itu dari apa yang dikatakan Sujatmiko belakangan ini kan, bahwa negeri ini dalam keadaan krisis, dalam sebuah situasi geopolitik yang tidak menentu ya, butuh orang yang mengerti strategi dan geopolitik, dan itu orangnya Prabowo. Itulah alasan Budiman Sujatmiko. Pokoknya puja-puji Prabowo lah. Puja-puji Prabowo. Iya kan? Jadi dia tebus, dia di penjara, dia di apa namanya? Ya di penjara ya. Dan teman-temannya masih ada yang hilang. Masih ada yang hilang.
dia bisa menebus kesalahan Prabowo dengan alasan bahwa dia ahli strategi, ahli geopolitik, ya kan, dan seterusnya, ya kan. Kayaknya dia salah nama kali, Bu. Mungkin bukannya Budiman Sujatmiko. Kalau dia harus lurus, mungkin Budiman Sujatmoko mestinya. kita nggak ngerti alasannya itu kan, alasan kebangsaan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah top figur politik mana yang tidak mempunyai alasan kebangsaan, ya kan? Semuanya lah. Jadi ini sebuah kemasan yang sengaja dia ingin sembunyikan, ya kan? Motif terpenting di balik itu semua yang kita nggak tahu, hanya bisa meraba-raba, ya kan, mencoba mencari hubungan-hubungan masa lalunya, ya kan. Jadi misalnya kayak gini, saya bikin ilustrasi kayak gini. Seandainya Budiman Sujatmiko waktu pileg, ya, pemilihan legislatif 2019 di Dapil 7 Jatim itu terpilih, dia menjadi anggota DPRD, saya hampir yakin dia tidak akan melakukan yang sekarang ini. Berarti ada dosanya Johan Budi SP itu ya. Jadi kan nggak ada alasannya, ya kan, dia menjadi orang PDIP resmi dalam pengertian wakil rakyat dari PDIP, ya kan, yang sedang mengusung Ganjar sebagai capres, gitu kan. Nah, itu satu, ya. Yang kedua, Budiman Sujatmiko ini kan di dalam internal PDIP, ya, kelihatan senyap, ya kan. Orang mengatakan bahwa dia mulai terpinggirkan dan seterusnya kayak gitu-gitu. Walaupun ini tidak terlalu berkaitan langsung dengan peristiwa kunjungan dia ke Prabowo, kan boleh dong kita mencari-cari, jangan-jangan ini adalah bagian dari protes, ya, Sujatmiko secara simbolik kepada PDIP, ya, karena dia merasa sudah tidak diorangkan, gitu kan. Dia kan udah penjata komisaris, Bu, di PTPN. Iya, tapi kan bukan jabatan politik itu, ya kan. Itu di persen namanya. Ya kan? Jadi dia sebagai aktivis, intelektual juga dan politisi sekarang ini, dia kan harus mencari, sedang berusaha untuk membangun gengsi yang lain lagi, gitu. Dia harus menjadi somebody lagi, gitu kan. Kalau tidak melakukan ini kan dia senyap. Paling main di Twitter kan. Betul, sementara bukit algoritmanya nggak jelas kan. Kayak gitu-gitu. Jadi dia perlu menjaga gengsinya lah ya. Dengan begitu kan dia muncul lagi ke permukaan sebagai figur politik yang populer, diperbincangkan banyak orang, dan itu penting buat politisi. Iya kan? Buat politisi. Masuk dalam radar. Iya, masuk dalam radar, dalam sebuah drama politik yang sekarang lagi seru-serunya kan berlangsung, gitu kan. Beda dalam keadaan yang masih senyap dengan menjelang pilpres kayak gitu kan. Jadi setiap orang mencoba melakukan manuver politik agar dianya muncul ke permukaan, ya, sehingga bisa dilihat orang kayak gitu kan, nggak senyap kayak gitu. Nah, saya kira psikologinya lebih ke situ. Apa namanya? Jangan mendengar atau bukan jangan mempercayai, jangan terlalu yakin dengan penjelasan resmi dia, ya, bahwa Prabowo adalah ahli strategi politik, ahli geopolitik dan seterusnya kayak gitu, dalam situasi yang dalam pandangan Budiman Sujatmiko tepat pada waktunya dia memimpin karena Indonesia dalam sebuah pusaran itu. Betul. Gitu kan. Itu alasan yang dicari. Ya, kayak gitu. Kadang-kadang kan kalau kita memahami omongan politisi itu, ya kan, dalam situasi yang normal setiap apa yang kita katakan memang harus benar. Tapi buat polisi tidak semua yang benar harus dikatakan. Benar. Ya cari-cari lah, ya kan. Karena kalau dia harus mengatakan yang sebenarnya, ya, itu nggak ada argumennya. Dan dramanya selesai langsung. Drama selesai. Jadi paling banter kita bisa menaksir, ya, menduga-duga. Jangan-jangan ini protes simbolik dia terhadap PDIP karena dia merasa sudah tidak dicawe-cawe. Tapi emang buat PDIP Budiman berarti kan nggak juga? Iya, tapi kan Budiman punya persepsinya sendiri tentang dirinya sendiri, ya kan. Misalnya pada peristiwa 27 Juli, ya kan, pada saat PDI waktu itu masih diganggu, ya, segala macam, kan teman-teman PRD membackup PDI, segala macam, dan salah satunya Kuda Tuli itu. Dengan segala konsekuensinya yang cukup mahal dia tebus kan. Benar. Dia di penjara gitu kan, macam-macam kayak gitu. Dan tiba-tiba kita dikagetkan oleh sebuah kompromi, ya kan, yang alasannya
sebenarnya sumir gitu. Dan dia datang berkunjung, bukan sekedar ketemu loh. Kalau ketemu di restoran, ketemu di mana itu oke lah mungkin ya. Tapi ini kan kelihatannya bergening dia juga kan rendah ya. Dia mengunjungi Prabowo. Gitu. Jadi dugaan saya sih lebih ke sana ya. Ini ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Budiman terhadap partainya, ya kan. PDIP, ya kan, di bawah kepemimpinan Bu Mega ini, ya kan. Ya karena banyak orang juga menyayangkan kenapa ya dulu awal-awal ya PDIP itu banyak orang-orang keren di situ kan, ya simpatisannya terus awal-awal Orde Baru ya, ya mungkin ada impian ya yang bisa dilakukan, yang bisa diharapkan dari partai yang sudah pernah menjadi korban selama kekuasaan Orba, dia muncul menjadi kekuatan politik baru, menjadi simbol reformasi dan seterusnya. Gitu. Dulu kan di situ ada Arifin Panigoro, ada Sopan Sopian, ada Eros Jarot, macam-macam. Ya. Nah, tiba-tiba belakangan ini kok isinya kebanyakan orang-orang biasa, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, kok corak kepemimpinan Mega hegemonik betul, gitu kan? Sehingga ya orang yang biasanya cukup independen, biasa berpikir kritis macam Budiman, ya kan, itu kan tidak gampang dia berdamai dengan situasi itu. Bukan hanya Budiman yang tidak gampang berdamai dengan situasi itu, PDIP-nya juga, gitu loh, kayak gitu. Karena apa namanya, situasinya udah kelihatan hegemonik kayak gini. Tapi itulah kenyataan PDIP sekarang dengan plus minusnya ya. Plusnya itu adalah karena partai ketua umum begitu dominan, dia bisa mengendalikan semua kadernya, ya kan, sesuai dengan kecuali Budiman dalam hal ini. Kecuali Budiman karena aktivis tadi kan, dan dia juga tidak di dalamnya sekarang. Nah ini bedanya dengan Golkar, ya kan, Golkar. Tapi keuntungan buat Prabowo sendiri apa dengan kehadiran Budiman? Ya buat dia positif-positif saja, setidaknya pada tingkat ini kan, pada tingkat ada begitu banyak orang menyerang Prabowo dengan kasus masa lalunya, tiba-tiba yang menjadi korban dekat. Itu penjelasan yang penting gitu loh. Dalam tanda kutip cium tangan gitu kan. Kalian yang tidak jadi korban kok ngaco menyerang saya terus, ini yang pernah menjadi korban saya langsung, kira-kira kayak gitulah kalau mau dibahasakan. Dia melupakan masa lalu karena lihat masa depan, kira-kira kayak gitu kan retorika saya itu. Jadi Prabowo seperti ayah sesungguhnya. Jadi apa ya namanya ya, kedatangan Budiman Sujatmiko ke Prabowo ya, itu seperti menjelaskan bahwa sudahlah lupakan masa lalu, gitu kan, kayak gitu-gitu. Lihat masa depan, dan Prabowo sekarang sudah berubah, dia menjadi ahli strategi geopolitik yang kita butuhkan sekarang, kira-kira kayak gitu kan. Mungkin nggak dia karena diutus oleh Jokowi? Enggak lah, saya kira enggak. Ya kita tidak tahu, kita tidak tahu. Tetapi andai kata pun diutus, ya apa namanya, menjadi tidak penting juga gitu, menjadi tidak penting juga. Nggak ngutus Budiman Sujatmiko aja Jokowi langsung merapat, gitu kan. Gitu. Jadi Budiman Sujatmiko itu sebetulnya bercerita banyak kepada generasi yang belakangan tidak tahu kan tentang peristiwa masa lalu, gitu, dengan Budiman terungkap kembali. Tapi sekaligus di situ keuntungan Prabowo adalah bahwa korban saja bisa salaman dengan saya, gitu kan. Apalagi Anda yang cuma gitu, menonton gitu kan. Menonton dan cuma dengar berita, gitu kan. Ini kira-kira sebenarnya cuci-cuci bersih lah ya. Jadi keuntungan artinya positif buat Prabowo, karena Budiman Sujatmiko secara simbolik melakukan klarifikasi kan, bahwa Prabowo orang yang aman, gitu loh. Tapi kelihatan kan ada perlawanan tuh dari teman-temannya sesama aktivis ya. Perlawanan bahwa mereka mengecam yang dilakukan oleh Budiman gitu. Iya karena posisinya bukan kayak Budiman kan, gitu loh. Mereka yang mengecam itu ada kemungkinan aktivis yang masih bergabung di PDIP kayak si Adian, ya kan? Atau mereka yang ada di luar, ada di luar. Dan Budiman Sujatmiko saya kira sudah menakar itu juga, resiko itu, karena semua orang tahu bahwa teman-temannya juga kan masih
masih banyak. Yang mungkin bagi Budiman, kalian kan tidak merasakan seperti yang saya rasakan, gitu ya. Yang tidak menjadi apa-apa di dalam partai setelah saya tidak lagi menjadi anggota DPR. Maka dia melakukan protes secara simbolik, gitu kan kira-kira. Jadi menjelang Pilpres ini akan semakin banyak ya berita-berita yang menghebohkan kayak gini ya. Kunjungan Airlangga kemana, terus tokoh ini kemana dan seterusnya, itu akan menjadi berita yang cukup hangat. Tapi itu sebentar, ya kan. Kayak kasus Budiman Sujatmiko ini, seperti yang saya bilang, dia seperti meteor yang membelah kegelapan langit ya. Bercahaya sebentar, setelah itu gelap lagi. Iya kan? Betul. Orang lupakan lagi, nanti pindah lagi ke isu yang lain, kayak gitu-gitu. Sekarang dia lagi nyalain obor. Nanti padam karena isu baru akan muncul ya, dengan segala kontroversinya. Kayak gitu. Jadi menarik memang si inian ya, Budiman Sujatmiko ya. Setelah dia padam, kemudian dia sekarang menyalakan Patromax. Dia nyalakan Patromax, tapi beruntunglah yang mendapat penerangan dari Patromax Budiman itu adalah Prabowo. Berbahagialah Prabowo.